Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenankan saya, Bambang Yulianto, untuk memberikan analisa kebakaran PT Kansai Prakarsa Coating di Tangerang untuk mata kuliah K3L. Yang pertama, berita media. Telah terjadi kebakaran pada tanggal 17 Juni tahun 2020 di Tangerang, pabrik cat Kansai Prakarsa Coating. Terjadi kebakaran pada pukul 01.08 WIB. Berita media yang kedua, bahwasanya kebakaran pabrik cat baru bisa dipadamkan setelah 30 jam dengan dibantu oleh 25 mobil pemadam kebakaran dan kurang lebih dibantu oleh 300 personel. Kebakaran hebat melanda pabrik produsen cat PT Kansai Paint di kawasan Gajah Tunggal, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Api berkobar sejak Rabu dini hari. Banyaknya material kimiawi mudah terbakar membuat kobaran api menjadi besar, serta memunculkan beberapa kali ledakan. Petugas menerjunkan sedikitnya 16 unit mobil Branwir dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. Namun besarnya api sempat membuat petugas kewalahan. Hingga siang hari gumpalan asap hitam masih muncul dari kobaran api yang melahap pabrik cat PT Kansai Paint. Api membakar sebuah gudang dan bangunan tempat produksi cat di pabrik tersebut. Proses pemadaman sudah berlangsung lebih dari 12 jam sejak Rabu dini hari. Pemadaman terhambat oleh banyaknya bahan kimiawi mudah terbakar di area pabrik. Kondisi tersebut membuat petugas kewalahan melakukan pendinginan agar api tidak menjalar keluar gudang menuju area sekitar lokasi. Setelah kondisi memungkinkan, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan larutan kimia berupa busa untuk mematikan api di bahan-bahan kimia yang terbakar. Rabu sore petugas berhasil memadamkan api. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab munculnya api. Namun diduga kuat kebakaran adalah akibat korsleting listrik dari gudang di belakang lokasi produksi cat. Api kemudian membesar setelah percikannya menyambar bahan kimia yang mudah terbakar. Pada saat terjadi kebakaran itu sedang tidak ada aktivitas, mungkin karena korsleting listrik, ya kami duga korsleting listrik, kemudian dilihat oleh petugas yang sedang jaga ada kobaran api, ya langsung menghubungi damkar dan pihak kepolisian. Pihak kepolisian setempat telah meminta keterangan dari sejumlah orang saksi, termasuk karyawan, petugas keamanan, dan manajer operasional pabrik. Untuk sementara, ditaksir kerugian akibat kebakaran mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Dan dari dalam nih, Kansai kebakaran ngerempet sampai ke gudang Plan B, Gajah Tunggal.
Di mana kejadiannya? Kansai. Pabrik Kansai om. Di Yatake. Oh dibagiin juga Kep. Iya om, ini Tangerang om. Udah dulu ya om ya. Guys, udah dulu guys. Guys, udah dulu guys. Gua mau ini dulu guys, mau naro mobil gua dulu, takutnya merembet kan. Ini orang-orang udah pada ngungsi, masalahnya tinggal gua doang. Doain aja guys supaya cepat kelar guys. Dari video pertama dan kedua, tampak bahwa kebakaran dimulai pada dini hari, tanggal 17 Juni tahun 2020, dan para petugas berusaha memadamkan kobaran api. Di video nomor 3, kebakaran juga merambat pada pabrik sebelah Kansai Prakarsa Coating. Dan video keempat, masyarakat sekitar juga sudah mulai mengungsi karena kurang lebih berdekatan dengan lokasi pemukiman, sekitar jarak 370 meter. Kemudian video kelima adalah proses pemadaman yang sulit dilakukan karena bahan kimia mempunyai berat jenis berbeda dengan air, sehingga sulit dipadamkan dengan air dan harus dibantu dengan penyemprotan foam. Di sini dapat diberikan penjelasan bahwa top event adalah kebakaran di gedung produksi dan gudang. Immediate cause-nya adalah percikan api, dan basic events-nya adalah konsleting listrik. Berikut adalah fault tree analysis, bahwa kebakaran di gedung produksi dan gudang bisa disebabkan oleh yang bagian sebelah kiri, percikan api karena konsleting listrik yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan beban atau sambungan yang kendor. Dan yang di sebelah kanan, reaksi abnormal pada proses produksi yang mungkin disebabkan dari terjadinya kesalahan prosedur dalam produksi itu sendiri. Event tree analysis untuk kebakaran di gedung produksi dan gudang. Untuk yang pertama, heat dan smoke detector berfungsi sehingga hidran dan foam sistem bekerja secara otomatis sehingga diakibatkan kerugiannya minimal. Untuk yang kedua, bila heat smoke detector tidak berfungsi, maka hidran dan foam sistem bekerja manual, maka kerugiannya akan menjadi maksimal. Berikut adalah loss event-nya, bahwa 1 orang terluka dari tim pemadam kebakaran, 2 gedung terbakar, dan 5 truk box hangus. Dan yang ketiga adalah berhentinya produksi dan kegiatan kehilangan barang jadi dan material produksi. Adapun impact-nya adalah terjadi pencemaran lingkungan berupa asap tebal, sisa material kimia yang bercampur dengan limbah kebakaran, dan produksi berhenti beroperasi menunggu proses pembangunan gedung baru. Berikut safeguard, preventif, dan mitigasi. Safeguard di sini adalah beberapa peralatan seperti heat detector, smoke detector, hidran dan sprinkler, foam system, dan alarm. Untuk kegiatan preventif, yang pertama, mengadakan pemeriksaan thermograph inspection kabel lebih intens. B. Pemasangan CCTV di gudang bahan B3. Dan C. Patroli intens di area produksi dan gudang. 3 adalah mitigasi, yaitu memberikan jarak yang cukup antara ruang produksi dan gudang. Dan yang B. Menempatkan mobil unit damkar berdekatan dengan lokasi. Terlampir beberapa daftar referensi yang saya gunakan sebagai bahan untuk
analisa K3L ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.